Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Hairunisa Nur Afifah dengan NPM 2214051069 akan mempresentasikan materi tentang pengamatan struktur tumbuhan. Struktur tumbuhan terdiri dari dua sistem, yaitu sistem akar dan sistem tajuk. Sistem akar terdiri dari organ akar, sedangkan sistem tajuk terdiri dari organ batang, daun, dan bunga. Masing-masing organ tersebut memiliki fungsi yang tidak dapat digantikan satu sama lain. Akar merupakan salah satu bagian penting dari tumbuhan. Pada tanaman vaskular, bagian akar tanaman umumnya tumbuh di bawah permukaan tanah. Tetapi ada juga akar tanaman yang tumbuh di atas permukaan tanah. Contohnya pada tanaman air. Sistem perakarannya berada di air dan tidak mencapai tanah. Serta ada juga tipe akar yang berada di atas permukaan atau akar mengapung. Fungsi akar yang pertama adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Akar berfungsi menyerap nutrisi organik dan anorganik yang dibutuhkan tanaman. Nutrisi ini kemudian akan terserap ke bagian tumbuhan lainnya. Air yang diserap akar dari dalam tanah kemudian digunakan sebagai pendukung pertumbuhan. Yang kedua, akar sebagai perantara dan penopang tumbuhan. Karena adanya akar, maka tanaman dapat berdiri tegak. Akar akan tumbuh memanjang sehingga bisa menopang tanaman saat ukuran tanaman menjadi semakin besar. Fungsi akar yang ketiga yaitu menyimpan makanan nutrisi. Akar berfungsi mengangkut unsur hara serta dapat pula menyimpannya dalam bentuk cadangan makanan sebelum disalurkan ke bagian tanaman lainnya. Yang keempat, akar sebagai alat respirasi. Pada beberapa tanaman seperti pohon beringin dan tembakau, akar berfungsi sebagai alat respirasi. Batang merupakan organ dasar pada tumbuhan berpembuluh. Batang memiliki struktur yang kompleks daripada akar tumbuhan karena memiliki ruas dan antarruas. Ruas batang akan memunculkan bunga dan tunas daun. Fungsi batang yaitu batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tetap bisa berdiri dengan tegak. Kemudian batang menjadi pendukung bagian lain yang ada pada tumbuhan, contohnya seperti daun, bunga, dan juga buah. Karena jika tidak ada batang, maka bagian lain dari tumbuhan tidak akan hidup dengan baik. Yang ketiga, batang juga menjadi jalur transportasi air dan juga zat makanan yang dihasilkan dari adanya proses fotosintesis. Batang juga menjadi pembantu proses pernapasan tumbuhan dikarenakan oksigen bisa masuk ke dalam inti sel melalui batang. Bunga merupakan hasil modifikasi dari batang dan daun. Bunga juga berperan sebagai alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Bunga dapat muncul secara tunggal maupun bersama-sama dalam satu rangkaian. Fungsi utama bunga pada tanaman sebenarnya adalah untuk proses reproduksi atau sebagai organ seksual. Namun, selain sebagai alat reproduksi, bunga juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai organ untuk bertahan pada kondisi yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman. Ada beberapa tanaman yang segera membentuk bunga jika mengalami kondisi menyulitkan, seperti kekurangan air atau suhu di sekitar terlalu rendah. Contohnya adalah bougainville. Manfaat lain dari bunga adalah sebagai tanaman hias. Bunga yang berwarna-warni sangat disukai oleh manusia sejak beribu tahun yang lalu. Daun adalah salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting atau batang dan biasanya tumbuh berhelai-helai hingga lebat. Daun sendiri biasanya mempunyai warna hijau. Hal ini dikarenakan di dalam daun terdapat zat klorofil. Fungsi daun yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan air dan makanan. Pada umumnya, tumbuhan menyimpan makanan di akar, tetapi pada beberapa tumbuhan, makanan, cadangan, dan air disimpan di daun, seperti lidah buaya. Oleh karena itu, ketika membuka lidah buaya, maka akan terlihat daging seperti agar-agar. Dalam beberapa tumbuhan, daun menjadi alat perkembangbiakan, seperti tanaman cocor bebek. Tumbuhan dapat bernapas melalui daun karena di dalam daun terdapat organ yang bernama stomata. Stomata pada daun dapat membantu tumbuhan melakukan pernapasan. Selain sebagai alat pernapasan, daun juga berfungsi sebagai alat penguapan yang dibantu oleh kutikula. Organisme tumbuhan terdiri dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sel merupakan organisasi terkecil dari materi yang mengandung kehidupan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Organ merupakan kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Dan sistem organ merupakan sekumpulan organ yang saling mendukung dan bekerja sama. Pada dasarnya, jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan permanen ini terdiri dari jaringan epidermis, jaringan pengangkut, dan jaringan dasar. Jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan, seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Sel-sel jaringan epidermis
berbentuk seperti balok dan tersusun berlapis tunggal, rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Berhubung fungsinya untuk pelindung, selnya sering dilengkapi lapisan lin atau kutikula. Di beberapa tempat, sel epidermis daun dapat bermodifikasi menjadi trikoma dan stomata. Stomata pada daun berupa lubang atau celah yang diapit oleh dua sel epidermis khusus yang disebut sel penutup. Secara fisiologis, stomata berperan sangat penting dalam fotosintesis, transpirasi, dan respirasi. Terdiri dari sel penutup dan sel tetangga. Sel tetangga berperan dalam perubahan osmotik yang menyebabkan gerakan sel penutup yang mengatur lebar celah. Stomata akan membuka jika tekanan tunggur sel penutup tinggi dan akan menutup jika tekanan tunggur sel penutup rendah. Ketika air dari sel tetangga memasuki sel penutup akan memiliki tekanan tunggur yang tinggi, sementara sel tetangga yang telah kehilangan air akan mengerut, sehingga menarik sel penutup ke belakang, maka stomata akan terbuka, begitupun sebaliknya. Jaringan pengangkut merupakan jaringan yang khusus yang kegunaannya bagi tumbuhan sebagai jaringan untuk mengangkut zat-zat mineral yang meliputi zat hara dan air yang diserap oleh akar dari tanah atau zat-zat makanan yang telah dihasilkan pada daun untuk diedarkan ke bagian-bagian tumbuhan lainnya. Jaringan pengangkut atau vascular tissue umumnya hanya terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi, karena pada tumbuhan tingkat tinggi pengangkutan air dan zat mineral cukup dilangsungkan dari sel-sel. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Xilem bertugas mengangkut air serta zat-zat yang terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Umumnya, xilem tersusun atas sel mati dengan dinding tebal dari bahan lignin. Komponen penyusun xilem adalah trakeit, trakea atau pembuluh kayu, parenkim xilem, dan serat xilem. Xilem merupakan proses pengangkutan satu arah yang dimana air dan nutrisi akan selalu diantarkan dari bawah ke atas secara terus. Floem berfungsi mengangkut zat makanan hasil fotosintesis, tersusun dari komponen sel hidup dan sel mati, terdiri dari pembuluh tapis, serat floem, parenkim, phloem, dan sel penggiring. Floem merupakan proses pengangkutan dua arah yang dimana makanan hasil fotosintesis dapat diangkut kemana saja pada bagian tumbuhan. Jaringan dasar mengisi sebagian besar tumbuh-tumbuhan. Jaringan dasar ini terdapat di semua bagian tumbuh-tumbuhan seperti batang, akar, dan daun. Jaringan dasar mencakup parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar karena dijumpai di setiap bagian tumbuhan. Parenkim merupakan pembuat zat makanan, menyimpan cadangan makanan, menyimpan air, udara, dan jaringan regenerasi. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang berukuran besar dan jaringan parenkim merupakan jaringan penguat pada tumbuhan yang masih aktif, memiliki dinding tebal, terutama di sudut-sudutnya, masih dapat mengalami pemanjangan dan perkembangan. Jaringan sklerenkim adalah penyokong tumbuhan yang terdiri dari sel kayu, mengalami penebalan dinding sekunder, dan terdiri dari sel dewasa yang telah mati, namun dapat menyokong sebagian besar tubuh tumbuhan. Dan presentasi dari saya tentang materi pengamatan struktur tumbuhan, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.